Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Agung Channel di sini. Di video kali ini kita akan membahas cerita Baiat Aqobah atau Perjanjian Aqobah bagian akhir. Ada cerita menarik di balik kisah yang satu ini. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi buat teman-teman YouTuber sekalian. Yuk kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Baiat Aqobah yang kedua. Baiat Aqobah yang kedua terjadi di tempat yang sama dengan Baiat Aqobah pertama, yaitu di lembah dekat Bukit Aqobah. Sayangnya peristiwa ini diketahui oleh seseorang. Akibatnya orang-orang musyrik Quraisy merasa terancam ketika mendengar kabar tentang pembaiatan. Pada tahun ke-13 kenabian, penduduk Yatsrib yang berjumlah sekitar 500 orang pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. 75 orang diantaranya telah masuk Islam. Rombongan ini dipimpin oleh Al-Bara bin Ma'rur, seorang muslim. Di tengah-tengah perjalanan, terjadi percakapan antar sesama muslim. Wahai saudaraku, sampai kapan kita membiarkan Rasulullah berdakwah dengan penolakan, ejekan, dan ancaman dari kaum musyrikin Mekah? Entahlah, tidak hanya beliau, aku juga memikirkan saudara muslim kita di Mekah. Mereka telah merasakan penderitaan selama ini. Beberapa alasan dibalik mudahnya penduduk Yatsrib menerima Islam diantaranya: pertama, akibat perang saudara selama bertahun-tahun, maka di kota Yatsrib tidak ada senior yang tersisa. Yang ada hanya orang-orang muda dengan pemikiran luas. Kedua, orang-orang Yatsrib yang terdiri dari suku Khazraj dan suku Aus terlalu lelah berperang. Ketika Islam datang menawarkan kedamaian untuk kedua suku, mereka menyambutnya dengan sukacita. Setelah sampai di Mekah dan melakukan ibadah haji, dua orang dari kaum Ansor, yaitu Ka'ab bin Malik dan Al-Bara bin Ma'rur, mencari Nabi Muhammad. Akhirnya keduanya menemukan Nabi sedang berada di Masjidil Haram bersama Abbas bin Abdul Muthalib. Al-Bara dan Ka'ab menyatakan keinginan untuk dibaiat oleh Nabi Muhammad. Maka terjadi kesepakatan di antara kedua belah pihak untuk bertemu secara rahasia di pertengahan hari-hari tasyrik dekat Bukit Aqobah. Mari kita bertemu pada malam hari, di saat kaum musyrikin telah terlelap. Tibalah hari yang dijanjikan, di sepertiga malam, terjadilah peristiwa penting dalam sejarah Islam yang dikenal dengan nama Baiat Aqobah Kubro atau Baiat Aqobah yang kedua. Kaum Ansor yang terdiri dari 73 orang laki-laki dan 2 orang wanita telah menunggu Nabi Muhammad di lembah dekat Aqobah. Tak lama kemudian, muncul Nabi Muhammad bersama Abbas bin Abdul Muthalib yang masih musyrik. Paman Abbas ingin menghadiri prosesi Baiat Aqobah kedua yang dilakukan oleh keponakannya. Beliau juga yang pertama kali buka suara tentang pembaiatan ini. Wahai kaum Khazraj dan Aus, keponakanku Muhammad ini adalah orang yang paling kami lindungi dan banggakan. Dia berencana untuk bergabung bersama kalian. Jika benar niat kalian baik dan kalian dapat memenuhi permintaannya, maka keputusan Muhammad menjadi hak kalian, termasuk resiko yang harus kalian tanggung di akhir. Namun, jika suatu saat nanti kalian menghinakannya atau meninggalkannya setelah kemenangan, lebih baik kesepakatan ini tidak perlu dilanjutkan. Kami telah mendengar apa yang engkau ucapkan, wahai Paman Abbas. Niat dan kesungguhan kami untuk berbaiat kepada Nabi Muhammad telah bulat. Wahai Rasulullah, silakan mengambil keputusan sebagaimana yang engkau yakini. Rasulullah menjelaskan tentang syarat pembaiatan ketika salah seorang bertanya, Wahai Rasulullah, apa saja syarat dari pembaiatan ini? Pertama, kalian diperintahkan untuk mendengar dan taat dalam kondisi semangat ataupun malas. Kedua, kalian diperintahkan untuk berinfak di masa sulit atau mudah. Ketiga, kalian diperintahkan untuk berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Keempat, kalian diperintahkan untuk selalu tegar dan setia di jalan Allah meskipun orang-orang mencelaku. Dan kelima, kalian diperintahkan untuk melindungiku dari hal yang biasa kalian lakukan untuk diri sendiri dan anak istri kalian. Jika semua hal itu kalian lakukan, maka bagi kalian surga.
Kemudian Rasulullah mulai membacakan ayat Al-Quran dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku membaiat kalian untuk melindungiku dari hal yang biasa kalian lakukan, untuk melindungi istri-istri dan anak-anak kalian. Al-Bara' bin Ma'rur memegang tangan Rasulullah sambil berkata, Demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran sebagai nabi, sungguh kami akan melindungi dari hal yang biasa kami lakukan untuk jiwa dan anak istri kami. Terimalah baiat dari kami ya Rasulullah. Di saat Al-Bara' bin Ma'rur berbicara, Abul Haitham menyela dengan pertanyaan kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami masih menjalin persahabatan dengan kaum Yahudi di Yathrib, namun kami berniat akan memutusnya. Jika kami lakukan itu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkanmu, apakah kelak engkau akan kembali kepada kaummu di Mekah? Darah kalian darahku, kehancuran kalian kehancuranku juga. Aku bagian dari kalian. Begitupun sebaliknya, aku akan memerangi orang yang kalian perangi dan berdamai dengan orang yang kalian ajak damai. Setelah proses pembaiatan selesai, Rasulullah memberikan tugas kepada kaum Ansor. Pilihkan 12 orang pemimpin untuk menjadi penanggung jawab terhadap apa yang terjadi dengan kaum kalian. Terpilihlah 9 orang dari suku Khazraj dan 3 orang dari suku Aus. Di antara nama-nama tersebut adalah As'ad bin Zurarah, Al-Bara' bin Ma'rur, Sa'ad bin Ubadah, Usaid bin Hudayr, dan beberapa orang lainnya. Nabi Muhammad memberikan pesan penting kepada 12 orang pemimpin kaum Ansor yang baru terpilih. Kalian bertanggung jawab terhadap kaum kalian, sebagaimana pertanggungjawaban kaum Hawariyun terhadap Isa bin Maryam. Sedangkan aku bertanggung jawab atas kaumku, yaitu semua kaum muslimin. Baik, wahai Rasulullah. Tiba-tiba seseorang berteriak kencang untuk membangunkan kaum Quraisy. Wahai kaum Quraisy, apakah kalian ingin mengetahui Muhammad dan para penganut Asyobiyah yang bersamanya? Keluarlah! Mereka telah merencanakan sesuatu untuk menghancurkan kalian. Rasulullah yang menyadari kondisi ini langsung memberikan peringatan kepada kaumnya untuk bubar. Nabi Muhammad memberikan komando kepada kaum Ansor untuk kembali ke perkemahan mereka masing-masing. Namun salah satu di antara mereka menyela. Wahai Rasulullah, jika engkau menghendaki, besok kami akan menundukkan penduduk Mina. Kita belum diperintahkan untuk berperang. Sekarang kembalilah ke kemah dan rahasiakan pertemuan malam ini. Keesokan harinya, kaum musyrik Quraisy tidak tenang. Mereka bersiap-siap untuk melakukan protes kepada penduduk Yathrib. Mereka tahu persis apa yang akan terjadi jika pembaiatan antara kaum Ansor dan Rasulullah benar terjadi. Nyawa mereka akan terancam. Keluarlah kalian semua. Ada apa ini? Wahai orang-orang Khazraj, telah sampai berita kepada kami bahwa kalian mengadakan pembayatan di malam hari dengan Muhammad untuk menyerang kaum kami. Orang-orang Yathrib yang belum masuk Islam tidak mengetahui tentang baiat yang terjadi semalam. Sungguh, demi Allah, kami tidak tahu apa-apa tentang hal seperti itu. Ini berita bohong. Kaumku tidak akan berani berbuat seperti yang kalian tuduhkan sebelum mendengar perintah dariku. Sedangkan kaum Ansor yang semalam ikut dalam pembaiatan tidak ada yang buka suara. Mereka tidak menyanggah ataupun membenarkan tuduhan tersebut. Akhirnya para pemuka Quraisy menarik tuduhannya terhadap orang-orang Yathrib karena kurangnya bukti. Kecurigaan mereka tidak berhenti. Para pemimpin Quraisy masih melacak kebenaran berita tersebut. Beberapa orang mata-mata dikerahkan untuk mencari tahu tentang pembaiatan yang telah terjadi. Akhirnya tahu bahwa telah terjadi pembaiatan di lembah dekat Aqabah antara kaum Ansor dan Nabi Muhammad. Kali ini tidak akan aku biarkan mereka lolos dan kembali ke kampung halamannya. Pada situasi ini, para jamaah haji telah menyelesaikan ibadahnya dan bersiap-siap pulang ke kampung halaman masing-masing. Pasukan berkuda Quraisy siap-siap mengejar orang-orang Yathrib yang telah berangkat sejak tadi pagi. Sayangnya mereka berhasil menemukan Al-Munzir bin Amr dan Sa'ad bin Ubadah yang masih berada tidak jauh dari Mekah. Pasukan Quraisy berhasil menangkap Sa'ad bin Ubadah dan Al-Munzir. Mereka mengikat kedua tangan Sa'ad bin Ubadah ke lehernya dan menyeretnya sampai ke pintu gerbang kota Mekah. Namun tak lama, datanglah 2 orang kaum Quraisy.
Mereka adalah Al-Mut'im bin Adi bersama Al-Harits bin Harb. Al-Mut'im bin Adi adalah orang yang pernah memberikan suaka kepada Rasulullah. Kedua orang ini meminta agar Sa'ad bin Ubadah dibebaskan. Hal ini dikarenakan Sa'ad pernah memberikan perlindungan kepada Al-Mut'im ketika sedang melewati Yathrib. Sementara itu, kaum Ansor baru sadar bahwa ada 2 orang kaumnya yang tertinggal dari rombongan. Mereka berencana untuk kembali ke Mekah. Di mana Sa'ad bin Ubadah dan Al-Munzir? Setelah bermusyawarah untuk menunjuk siapa orang yang kembali ke Mekah, tiba-tiba dari kejauhan tampak Sa'ad bin Ubadah dan Al-Munzir muncul dengan kudanya. Demikianlah akhir kisah Baiat Aqobah yang kedua. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, peristiwa Baiat Aqobah yang kedua akan membuka jalan bagi kaum muslimin untuk berhijrah dari Mekah ke Yathrib. Dan kedua, kepedulian kaum Ansor kepada kaum muslim Mekah patut dijadikan teladan, karena sesama muslim wajib saling tolong-menolong ketika saudaranya sedang berada dalam kesulitan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian tampilan kali ini, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe konten ini serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info yang Agung Channel berikan selanjutnya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.